Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah di malam hari ini bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat salam semoga tercurah senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang-orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang beberapa perkara yang bisa merusak amal ibadah kula panjenengan sami. Yang pertama adalah yang sering kali kita mendengar dan kita sudah hafal juga ayatnya, yaitu yang disebut dengan riya. Riya artinya adalah mengharap pujian dari orang lain dan mengesampingkan keridhaan Allah. Maka dalam surat Al-Maun disebut orang-orang yang termasuk celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Jadi orang-orang yang suka berbuat riya, ya bahasa itunya mungkin apa ya? Pamer apa ya? Apa pencitraan atau ya, pamer untuk supaya dia, kalau ini menjadi tujuan utama dari ibadah, maka itu bisa menjadi rusak jamaah sekalian. Ya, supaya dipuji, dialem dan sebagainya. Nek ora dialem mutung. Nek langkase ngregani mutung. Nah, niku. Maka diantara ciri ibadah itu adalah istiqomah. Ya, istiqomah, ciri ikhlas dalam beribadah itu istiqomah, mangler terus menerus, tiada kenal putus asa, tiada berhenti sampai dengan akhir hayat. Nah, ini jadi kita berusaha menghindari dari satu perkara yang bisa merusak amalan kita, yaitu riya dalam ibadah, khususnya ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua jamaah sekalian, ini adalah sibuk dengan aib orang lain. Nah, jadi orang-orang yang suka menyibukkan diri mencari keburukan orang lain. Maka dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz-dzann inna ba'dadz-dzanni ismun wala tajassasu. Orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan prasangka adalah dosa, dan janganlah kamu suka mencari-cari kesalahan orang lain. Surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi suka mencari-cari, ngorek-ngorek ya, kemudian menceritakan keburukan, kejelekan orang lain. Dalam bahasa kita mungkin ya apa ya, ngerasani ya. Nah, bahasa kita mungkin ngerasani, seneng ngerasani eleke wong. Nah, nek ngerasani apike kepriwe? Ya mending ngerasani apike jane nggih. Cuma kadang wong kowe gatel nek orang ngerasani eleke. Jadi ini bahasa kita mungkin yang ngerasani. Bahasa nang TV ini ya gosip lah nggih. Digosok makin sip. Jadi asik ini memang. Atau dalam bahasa agama itu ribah ya. Itu makanya ada lagunya Romai Rama itu ribah ya. Jadi suka menggunjing, menceritakan keburukan orang lain, sibuk dengan aib keburukan orang lain, lupa dengan keburukan diri sendiri. Nah, ini bisa merusak jamaah sekalian. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah qaswatul qulub, hati yang keras ya. Hatinya keras bagaikan batu. Wah,
artinya atos, kayak linggis. Jadi orang kena ditekuk, orang kena diluk, orang kena dikandani, orang kena dikasih nasihat. Nah ini. Ya seperti hanya orang-orang kafir kan begitu. Sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yum. Wong kafir kuwi pada bae, diomongi karo ora tetep bae dalam kekafirannya itu. Ya, sawaun alaihim. Diwehi peringatan utawane ora, wong kafir niku nggih sami mawon. Wis pokokan wis kadung ketutup atine keras, atine atos. Nah ini. Maka dalam Al-Qur'an disindir, disinyalir, dan ini menjadi renungan bagi kita. Walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, nah ini. Mereka itu berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Jadi mereka malah mengolok-olok, ngenyek maring wong Islam. Oh, wong Islam dilomboni nang agamane, dilomboni nang aring nabine, dan seterusnya. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 49. Maka jemaah sekalian, kita berusaha supaya hati kita menjadi lemas, hati kita menjadi mudah, ya. Jangan sampai hati kita ini hati yang sakit, qalbun marid, ya. Atau ini hati yang mati, qalbun mayit, ya. Tapi hati kita adalah merupakan hati yang hidup, hati yang soleh, hati yang diberkahi Allah, hati yang dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang ketiga jamaah sekalian. Kemudian yang keempat, yang bisa merusak amalan kita itu adalah hubbud dunya. Begitu cintanya terhadap kehidupan dunia. Jadi dunia ini seolah-olah menjadi tujuan. Yang sebenarnya dunia ini ya sementara sih ya. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Kematian bisa menimpa individu perorangan, kematian bisa menimpa kelompok, kematian bisa menimpa suatu golongan, kematian bisa menimpa suatu bangsa juga. Mien, ya kan gitu. Mien nang kene ana sing jenenge kerajaan Majapahit kan gitu. Jaya-jayane kayak apa? Mien nang kene ana kerajaan sing jenenge kerajaan Sriwijaya. Mien nang kene ana sing jenenge kejayaan Turki Utsmani. Mien nang kene ana sing jenengane kerajaan Mongol. Ah kan begitu. Semuanya silih berganti. Maka manusia secara individu juga demikian. Maka begitu cintanya kepada dunia ini bisa merusak. Nah, merusak terhadap amalan kita. Ya bagaimana enggak rusak, karena kita ya mementingkan dunia sih ya. Apa-apa diukur dengan dunia. Lah, ngapa mari masjid untungnya apalah kan gitu. Lah, ngapa sembahyang atau hal-hal lain ya kita menafikan terhadapnya. Bahkan kita dalam kehidupan sehari-hari juga seringkali demikian. Bahkan anak-anak kita sekolah, anak-anak kita menuntut ilmu juga orientasinya adalah kebanyakan dunia. Maka di samping orientasi dunia, maka kita mari mementingkan untuk orientasi menuju ke akhirat supaya kita ini amalannya tetap terjaga. Ini. Barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya kami tambah pahala baginya. Kata Allah dalam surat Asy-Syura ayat 20. Dan barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami beri pahala baginya, dan tidak ada bagian yang ia peroleh di akhirat. Nah ini. Jadi orang yang menghendaki pahala akhirat, Allah akan menambahkan pahalanya. Tapi barang siapa menghendaki pahala dunia juga ditambah, tapi dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Maka dalam setiap kesempatan kita diberi nasihat supaya apa-apa diniati karena Allah, lillahi ta'ala. Jadi kita ini mengharap keridhaan dari Allah Ta'ala. Salat kita juga lillahi ta'ala.
Puasa kita juga lillahi ta'ala, hanya mengharap keridhaan Allah ta'ala. Jadi kita menghindarkan sebisa mungkin orientasi terhadap cinta terhadap dunia. Dan ini menjadi penyakit sekarang bagi orang Islam. Maka orang Islam, kata Nabi, nanti umat Islam itu seperti buih kayak umpruk, jumlahnya akeh tapi nek anak angin ngalor melu, angin ngidul melu ngidul, angin ngetan melu ngetan, angin ngulon melu ngulon. Umpruk enak-enak nang banyu tulih didamu, fuh melaku maringana, fuh maringana. Ya wong Islam niku nggih, masyaallah. Jumlah mayoritas umat Islam di Indonesia bisa kalah oleh minoritas. Kuwi kepriwe rumusnya jajal? Rumusnya kepripun niku? Wong Islam kok mayoritas kalah nang ngaring wong sing setitik. Minoritas. Contohnya kalah nang siapa? Nang ngaring wong Cina, kan pengusaha Cina. Contohnya kalah nang sama wong Kristen dalam aspek-aspek tertentu. Sehingga kenapa ini kata Nabi hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wong-wong Islam kuwi pada cinta maring dunia lan wedi mati. Wedi ilang jabatane, wedi ilang rezekine, wedi ora cair dan lain sebagainya. Nah, ini dalam surat Asy-Syura Allah menasihati kita supaya kita ini dalam beramal kita diniati karena Allah untuk akhirat. Ya, untuk akhirat. Nek akhirate kula panjenengan sami sing digolet, duniane arep katut, arep melu. Tapi nek duniane sing digolet, akhirate ora kegawa. Nah, niki kan luput. Tidak ada bagian yang dia peroleh di akhirat, kata Allah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, kata Allah. Dan tidak ada bagian yang ia peroleh di akhirat. Karena apa? Karena dia menghendaki dunia. Maka kita ini berdoa di dunia juga bahagia, di akhirat juga bahagia. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini jadi hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi ya dunia ini boleh kita cintai, karena dalam surat Ali Imran itu kan ada itu zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah al-ayah ila akhirih. Diciptakan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa saja yang diinginkan. Ini perkara dunia. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa dari perempuan, wal banin dan anak-anaknya, wal qanatiril muqantarati dan dari perhiasan, baik itu emas, perak, kendaraan dan lain sebagainya. Ya wis dadi lumrahe ming golek demen golek cinta maring dunia gue aja nemen-nemen nganti nglewihi cintane maring akhirat. Ya umumnya menungsa ya seneng maring kehidupan dunia, memang lagi nang dunia. Sapa wonge sing ora seneng mangan enak, sapa wonge sing ora kepengin duwe kendaraan, rumah, fasilitas yang cukup. Nah, tapi itu semuanya jangan menjadi tujuan. Justru hal itu menjadi sarana, menjadi alat, menjadi wasilah untuk mencari penghidupan di akhirat, kebahagiaan di akhirat. Nah, monggo disambi nggih Bapak Ibu nggih. Ingkang sampun cuma niku pernah ana tuntuman sing manden gedhe niku. Kopior ya, oh jenenge dalamane puasa dari Kementerian Kopior. Ya. Wiri foto kowe Mas Arif kowe kopior
Kopior Cikobang. Medange kopior. Ya. Luar biasa niki. Nggih monggo kali disambi bapak-bapak ibu-ibu ingkang sampun Jumawis niku nggih sing dereng nggih mangke nunggu niki giliran. Bapak Ibu ingkang kula hormati, niki kula terusaken nggih. Dadi ya seneng maring dunya sewajare, secukupe, seperlune akhirat dadi tujuan sing nomor siji. Wis. Ya, kemiki nomor pira siji, loro, telu, papat. Nah, siki sing nomor 5. Sing nomor 5 apa sing bisa ngerusak amal? Nah, Qillatul haya, sedikit rasa malunya. Surah Sin. Di antara tanda-tanda zaman akhir itu kan wanita sudah tidak punya rasa malu. Mempertontonkan aurat justru menjadi kebanggaan. Nah ini perzinaan merajalela, kemaksiatan menjadi kebanggaan. Nauzubillah min dzalik. Maka dalam hadis Rasulullah menyampaikan sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Rasa malu bagaimana? Malu melakukan perbuatan maksiat. Malu tidak berbuat baik. Maka kita berusaha supaya memiliki rasa malu, ya. Karena di antara buah kita dalam beragama, buah kita dalam berislam ini adalah memiliki rasa malu. Yaisinah, yaitu mangsane sholat ora sholat. Ya isina iki mangsane ngibadah dhewek ora ibadah. Mangsane kudune puasa Ramadan dhewek ora puasa Ramadan. Atau sebaliknya kita malu jika tidak melakukan kebaikan. Ya, ini menjadi permenungan bagi kita jemaah sekalian sehingga ini menjadi perhatian. Jangan sampai kita ini tidak memiliki rasa malu ora duwe isin ing dalam babagan sing apik. Nah, maka ada istilah misalnya dalam hal yang baik itu yang bagaimana malu bertanya sesat di jalan. Wong ora ngerti dalane nang prapatan ora gelem takon. Nah, ora ngerti, ora paham, urung tahu, ora ana petane. Nah ini kan tanya, Mas pada teng musola Baitul Haq sih teng pundi nggih padahal wis nang pertelon. Nah, nang sandinge wis dari dalam maning tekan. Ini menjadi catatan perhatian bagi kita jemaah sekalian bahwa di antara buah akhlak itu adalah rasa malu. Jadi ini Profesor Hamka juga pernah menasihati dalam bukunya Tasawuf Modern itu bahwa malu itu adalah merupakan buah daripada akhlak, buah daripada keimanan seseorang. Maka orang yang tidak punya rasa malu ini dia akan rusak amalnya, akan menjadi sia-sia pahalanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang suka melakukan kezoliman yang terus-menerus. Zulmun la yantahi. Melakukan kezoliman, melakukan kemaksiatan, ora liren-liren. Mbok ya wis tua liren, mbok ya wis umur liren, mbok ya wis pirang-pirang bola-bali wis sering mati liren. Tidak segera bertaubat. Nah, wis ora ndek isin sih mau, wis ora ndek isin kan wis ora urus. Nah, wis ndek putu, wis ndek buyut,
senang berbuat maksiat, berbuat dosa. Itu kan tidak punya rasa malu. Ya, wis kawit cilik, kawit mien, ini berbuat maksiat, berbuat dosa. Maka ini menjadi perhatian bagi kita jemaah sekalian, tidak boleh kita melakukan kezoliman, tidak boleh melakukan kemaksiatan yang disengaja secara terus-menerus. Sebagai manusia kita memang al-insanu makhluk khoto wanisyan. Menungsa gue kadang salah, kadang kelalen, itu lumrah ya. Tapi nek golek kelalen ping bola-bali ku jenengane utuk kelalen. Kelalen nggih. Nah. Dina pertama kelalen, madang, ora kemutan sih. Astagfirullahaladzim, bahasanu nafsu ngerti geneng madang rika, astagfirullah lagi puasa. Ngesuk dina sing nemen loro, madang maning. Ini rika madang kan. Astagfirullahaladzim, aku kelalen. Nah, wonge beda sih sing anu gue sih. Yakin aku kelalen, yakin ujarku siki ora puasa. Iki aku bali ana sega. Dina sing nomor 3 sing liwat maning kelalen maning. Dening madang iki kasih kepriwe Kang? Astagfirullahaladzim. Kowe jenengane utuh kelalen. Ngelalen kowe. Iya. Keneng dika madang nang warung ya nang kene. Astagfirullahaladzim. Anu siki lagi puasa ya. Oh, kowe wis nang warung ya beda maning lah. Nah, ini. Jadi apa namanya? Ini yang ketujuh ya. Yang ketujuh ini dia suka melakukan kedzoliman ya. Yang terakhir ini yang adalah suka melakukan kedzoliman yang terus-menerus. Jadi suka berbuat maksiat, berbuat dosa, sing ora mandek-mandek. Maka dalam surat Al-Jasiyah ayat 9 Allah menyampaikan sindiran, dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Jadi dia menganggap bahwa ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi itu adalah sebagai bahan olok-olok, ya, dicemooh lah. Nah, sehingga dia tidak mengindahkan terhadap perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Inilah diantaranya hal-hal yang bisa merusak amal, merusak pahala kebaikan orang ya, kebaikan amal ibadah kita. Maka kita berusaha untuk menghindari yang demikian itu. Ya, saya ulangi sebagai pengingat saja, ini ada 7 perkara yang bisa merusak amal kita. Yang pertama adalah riya, ya. Kemudian yang kedua adalah sibuk dengan aib keburukan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah hati yang keras, qaswatul qulub. Kemudian yang keempat adalah hubbud dunya, begitu cintanya terhadap dunia. Kemudian yang kelima adalah memiliki sedikit rasa malu. Jadi orang duwe isin ya. Kemudian yang keenam adalah dzulmun la yantahi, kedzaliman, kemaksiatan yang terus-menerus tidak berhenti ya. Kemudian yang terakhir ini tadi ya, yang terakhir adalah kedzaliman yang tidak berhenti atau kedzaliman yang terus-menerus. Inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai pengingat bagi kita, mudah-mudahan kita terhindar dari yang demikian itu, dan mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari hal-hal yang bisa merusak, yang bisa menghilangkan pahala kita, yang pada gilirannya ini sebagai wasilah bagi kita untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita ditempatkan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senajan mau dimulai jam 8 luwih,
Niki pun jam 09.00 sawetawis monggo kita pungkasi kita tutup kalian waosan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.